Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bahan bakar gas alternatif yang berfokus pada biogas dari sisa pembuangan ternak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tegar Fendian Pangestu, NIM 5202418034. Kemudian ada Rian Hidayat, NIM 5202418036. Kemudian ada Sigit Giantoro, NIM 5202418066. Kemudian ada Sanli Faksi, NIM 5202418067. Langsung saja kita ke pembahasan. Apa yang dimaksud dengan biogas itu? Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya adalah kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau limbah rumah tangga, sampah biodegradable, atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama biogas adalah metana dan karbon dioksida. Metana dalam biogas, bila terbakar, akan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Dan karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tumbuhan, sehingga bila dilepaskan ke atmosfer kembali tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Akan tetapi pembahasan kita kali ini berfokus pada biogas dari sisa pembuangan ternak atau kotoran ternak. Selanjutnya yaitu prinsip membuat biogas yang akan dijelaskan oleh Mas Rian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM 5202418036. Di sini saya akan melanjutkan tentang apa yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pembuatan biogas dan membangun instalasi biogas. Langsung saja pada prinsip pembuatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara aerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut biogas. Proses ini dibantu oleh sejumlah makroorganisme, terutama bakteri metan. Dalam proses atau prinsip pembuatan biogas diperlukan suhu yang tepat. Suhu terbaik dalam prinsip pembuatan biogas yaitu di antara 30 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian membangun instalasi biogas. Membangun instalasi biogas. Dalam pembangunan instalasi terdapat komponen-komponen tertentu. Yang pertama yaitu bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester yang berfungsi untuk menampung gas metan hasil perombakan bahan bakar organik oleh bakteri. Bahan yang diperlukan untuk membangun instalasi bahan yang diperlukan untuk membangun digester itu sendiri seperti bahan bangunan pada umumnya, ada pasir, ada semen, koral, dan lain sebagainya mungkin. Kemudian lahan yang diperlukan untuk membangun digester yaitu sekitar 16 meter persegi. Di samping itu juga perlu dibangun
penampung untuk memisahkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Giantoro, NIM 52024180066 dari kelompok 5 dengan metode pembuatan biogas dari pembuangan ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan gas. Proses pembuatan gas sendiri kita harus mempunyai alat yang dinamakan digester, seperti alat untuk proses pembuatan dari gas tersebut yang dihasilkan oleh pembuangan kotoran ternak. Pertama, kita melakukan proses mencampurkan kotoran dengan air. Di sini kita menggunakan kotoran sapi ya. Kotoran sapi dicampurkan dengan air hingga seperti lumpur dengan perbandingan 1:1 ya. Dan yang kedua, mengalirkan kotoran sapi atau lumpur ke digester melalui lubang pemasukan pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atasnya digester atau tutupnya biasanya gitu, agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalamnya digester terdesak keluar pada pengisian atau ada tekanan gitu. Pertama, kita ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Dua, mengalirkan. Yang ketiga itu melakukan penambahan starter. Starter di sini banyak dijual di pasaran sebanyak 1 liter dan diisi rumen segar dari rumah potong hewan atau RPH sebanyak 5 karung. Yang untuk kepastian digester 3 sampai 5 mili. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses sementara pembuangan gas yang pertama dihasilkan oleh pada hari ke-1 sampai ke-8 hari, karena yang dibentuk adalah gas CO2, sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru dibentuk gas metan CH4, dan CO2 mulai menurun pada komposisi CH4 dalam 54% dan CO2 27%, maka biogas akan menyala atau proses es dari gas itu bisa dibakar ya. Dan proses kelima, pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Dari situlah mulai kita bisa menggunakan gasnya dari proses-proses tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Faksi, NIM 52024180067 dari kelompok 5. Di sini saya akan mencoba menerangkan kelebihan dan kekurangan dari biogas sisa pembuangan kotoran ternak. Pertama itu keuntungannya. Keuntungan di sini dari pembuangan sisa kotoran ternak yaitu pertama, bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Sisa kotoran ternak tersebut yang sudah diolah kemudian bisa menjadi bahan bakar yang terbarukan. Yang kedua, itu bisa mengurangi penebangan pohon yang tadinya untuk menjadikan suatu bahan bakar. Di sini sisa pembuangan ternak
diolah menjadi sebuah gas, bisa juga untuk membantu rumah tangga menggantikan kayu bakar, dan juga bisa menggantikan misalkan gas LPG. Penggunaan di sini juga sudah dikelola sedemikian rupa sehingga biogas dari sisa pembuangan kotoran ternak tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Berikutnya yang ketiga, sisa pembuangan kotoran dari ternak tersebut itu nanti efeknya itu pada kandangnya itu akan cepat bersih. Karena dari sisa kotoran ternak tersebut itu nanti langsung diolah, kemudian secara tidak langsung kandangnya pun sering dibersihkan, lalu kotoran-kotoran yang ada di kandang tersebut itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Kelebihan yang keempat itu sisa limbah dari biodigester dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Jadi misalkan kotoran ternak berupa misal kotoran dari kambing itu nanti bisa dicampur dengan tanah lalu dijadikan pupuk untuk menanam pohon ataupun menanam sayur-sayuran. Keuntungan yang kelima ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengurangan pemakaian bahan bakar kayu dan bahan bakar minyak. Jadi nanti itu biogas dari sisa kotoran ternak itu dampaknya juga ke lingkungan sekitar. Misalkan pengurangan emisi gas yang ada di atmosfer juga nanti berkurang. Yang keenam, yakni mengurangi risiko kebakaran. Sisa gas pembuangan kotoran ternak ini sangat kecil resikonya untuk mengakibatkan sebuah kebakaran daripada menggunakan gas LPG ataupun kayu bakar yang kemungkinan terjadinya kebakaran itu sangat besar. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini itu tidak mencemari lingkungan sekitar karena misalkan dari pengolahan biogas itu menjadi suatu gas yang untuk membantu keseharian rumah tangga itu nanti ditampung di suatu bak, nanti dimasukkan kotoran dari sisa ternak tersebut, nanti dimasukkan ke tabung atau ke suatu bak penampung, nanti diberikan suatu bakteri, nanti ditutup, lalu kemudian tunggu beberapa saat, nanti gas tersebut itu sudah ada pipa penyalurnya ke tiap-tiap rumah. Nah, di situ nanti bisa didistribusikan ke rumah-rumah untuk lebih mengefisiensikan daripada penggunaan LPG dan kayu bakar. Di lain sisi juga penggunaan biogas sisa kotoran ternak tidak mungkin semuanya itu efeknya bagus. Juga ada kekurangannya di sini. Di sini kami ada 5 kekurangan biogas dari pembuangan ternak. Yang pertama, memerlukan dana tinggi untuk aplikasi pembuatan instalasi biogas. Jadi sebelum gas itu dimanfaatkan oleh rumah tangga, jadi itu perlu banyak biaya pembuatan, misalkan suatu bak menampung, lalu penyaluran melalui pipa, kemudian pengujiannya, lalu hal-hal lain yang mendukung dari sarana tersebut. Itu membutuhkan biaya yang lumayan cukup besar. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang memadai terutama dalam proses produksi. Jadi orang-orang yang ahli dalam bidangnya atau bisa dikatakan itu sudah mumpuni di hal tersebut itu sangat jarang atau bisa dikatakan langka. Susahnya mencari orang-orang yang sudah mengerti akan suatu proses dari mengolah limbah kotoran ternak menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu masih sedikit orang yang paham akan hal itu. Kemudian kekurangan dari biogas pembuangan ternak yang ketiga ini, masyarakat belum banyak yang tahu tentang biogas. Jadi kurangnya pemahaman, kurangnya edukasi, kurangnya misalkan sosialisasi dari orang-orang yang sudah paham itu membuat masyarakat itu enggan beralih dari
kondisi sekarang yang memakai gas LPG sudah bisa dikatakan itu nyaman begitu untuk beralih ke gas yang lebih ramah lingkungan, lebih cepat diperbaharui, lalu lebih efisien. Jadi orang-orang itu masih awam, masih belum terlalu paham akan adanya biogas atau akan adanya suatu zat yang dapat diperbaharui secara cepat tanpa adanya proses yang lama. Kemudian kekurangan yang keempat, yakni masyarakat belum menyadari bahwa dari efek rumah kaca bahayanya itu sangat bisa dibilang sangat signifikan atau juga sangat riskan dari penggunaan gas LPG dan maupun misalkan kayu bakar atau nantinya akan menghasilkan polusi di udara, kemudian menghasilkan gas-gas sisa yang bisa membahayakan pernafasan dari manusia tersebut. Kekurangan yang kelima dari biogas pembuangan kotoran ternak ini yaitu tidak dapat dikemas dalam bentuk cair dalam tabung. Jadi di sini kekurangan yang kelima itu masih mungkin perlu adanya lagi penelitian bagaimana kita bisa memproses suatu kotoran dari ternak, entah itu sapi ataupun kambing, nanti itu dijadikan berupa gas. Nah, gas tersebut itu nanti dijadikan sebuah cairan terlebih dahulu, nanti disimpan dalam tabung. Itu belum ibaratnya itu belum ada. Mungkin nanti suatu saat bisa diketemukan dengan adanya suatu riset, suatu penelitian yang baru oleh ahlinya. Kemudian itu tadi sekilas penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan biogas dari sisa kotoran ternak. Yang terakhir, kami dari kelompok 5 ini membuat kesimpulan, yaitu biogas bermanfaat sebagai sumber energi alternatif, pupuk organik padat maupun cair, pakan ternak, dan untuk memperbaiki sanitasi lingkungan. Oleh karena itu, biogas perlu diisolasikan kepada masyarakat terutama di daerah sentra peternakan dengan memanfaatkan secara langsung limbah ternak sebagai bahan biogas. Biogas dapat menjadi alternatif energi yang murah dibandingkan sumber energi lain yang semakin terbatas jumlahnya. Sehingga peternak disarankan membangun digester biogas untuk memanfaatkan limbah ternak yang terbuang secara percuma. Dan juga mengingatkan kelebihan biogas yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga menjadi ramah lingkungan, serta nantinya bisa diisolasikan kepada masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.